Pagi ini kita akan sama-sama memperhatikan firman Allah dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, Alkitab menyatakan maka menangislah Yesus. Pertanyaannya adalah kapan Yesus menangis? Yaitu ketika saat ada di rumah Marta dan Maria, karena saudaranya Lazarus meninggal. Tentunya bagi kita sebagai seorang manusia yang mempunyai perasaan, maka menangis adalah sesuatu yang wajar terjadi ketika di rumah duka. Tetapi tentunya kita akan melihat dengan lebih jelas apa sebab Yesus menangis. Apakah Tuhan Yesus begitu baper sehingga sangat mudah meneteskan air mata? Tentunya tidak demikian. Sebab kalau kita lihat di ayat 11, maka di sana dikatakan demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, Tuhan sudah tahu bahwa Lazarus akan mati. Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa ini, ketika Lazarus sakit, Marta Maria menyuruh orang untuk mengundang Yesus datang ke rumahnya karena mereka sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Tentunya berharap Yesus lekas-lekas datang, berdoa, tumpang tangan, Lazarus sembuh. Tetapi pada kenyataannya bahkan Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Selama 2 hari Yesus tenang-tenang di kota yang lain, yang membuat Lazarus semakin parah dalam sakitnya dan kemudian meninggal. Namun Yesus sudah tahu, di ayat 11 tadi katakan bahwa saudaraku akan tidur, dia akan bangkit. Nah, oleh karenanya menjadi pertanyaan, kenapa Yesus menangis di rumah Marta dan Maria? Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, mari kita lihat di ayat yang ke-21. Kata Marta kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus sudah sampai di kota Betania, maka Marta cepat-cepat menyongsongnya. Dan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Marta ngomong, Tuhan, kalau engkau cepat datang, engkau tumpang tangan, maka saudaraku nggak akan mati. Dan kemudian ada perbincangan dengan Marta dan Tuhan berkata bahwa Lazarus akan bangkit. Marta ngomong, iya Tuhan, aku tahu. Ya. Memang nanti satu kali akan bangkit. Bukan berarti bahwa Marta tidak tahu firman Tuhan, tahu. Bahwa satu kali manusia akan bangkit dari kematian. Tapi sebenarnya bukan itu maksud dari Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan sederhana kemudian menjelaskan, Marta, aku adalah katanya kebangkitan dan hidup. Ya, sehingga dalam perjalanan itu menuju ke rumah Marta Maria, ya, Yesus berbincang-bincang dengan Marta, dan ketika mau sampai ke rumah Maria, maka di ayat yang ke-28 di sana jelas dikatakan Marta lari mendahului Tuhan Yesus dan ngomong kepada saudaranya, Guru ada di sini. Sehingga kemudian Tuhan Yesus ya sampai ke rumah Maria, berjumpa dengan Maria. Nah, setelah tiba di rumah Lazarus atau di rumah Maria, maka kita lihat ayat yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat, tersungkurlah ia di depan kakinya. Nah,
Maria lebih, kalau Marta hanya berbincang, kalau Maria ini memang punya kebiasaan selalu ada di bawah kaki Tuhan. Dan dia tahu bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karenanya, waktu itu Maria pun tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, maka Maria berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ternyata apa yang dinyatakan oleh Marta kembali dinyatakan oleh Maria. Kalau engkau ada di sini Tuhan, maka saudaraku pasti tidak akan mati. Dan itulah yang mereka inginkan. Tentu sebagai manusia dia tidak ingin saudaranya mati. Ingin Lazarus cepat sembuh. Oleh karenanya ketika Yesus tidak datang ke Betania, maka mereka sangat sedih. Mungkin mereka kecewa, kenapa Tuhan Yesus enggak datang, bahkan akhirnya membuat saudara laki-laki mereka harus mati. Dan mereka begitu bersedih, bersusah. Dan kalaupun Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan, tetapi saat itu dia pun berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ternyata pemikiran Marta dan Maria itu sama. Secara manusiawi, secara wajar seorang manusia sakit didoakan sembuh dan tidak melewati kematian. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Di dalam peristiwa kematian dari Lazarus, di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Di sanalah kehebatan Tuhan dipertontonkan, ditunjukkan kepada banyak orang. Bukan hanya buat Maria dan Marta, tetapi bagi orang-orang yang ada di kota Betania. Mereka boleh melihat mujizat yang luar biasa terjadi. Sebab itu kenapa Tuhan Yesus menangis. Sebab Tuhan Yesus melihat mereka tidak lagi percaya kepadanya. Itu yang membuat Yesus menangis. Yesus tidak menangis karena Lazarus mati. Yesus tidak menangis karena melihat Maria dan Marta berduka cita. Tetapi Yesus menangis sebab melihat Marta dan Maria tidak lagi sungguh-sungguh percaya kepadanya. Maria yang seringkali duduk di bawah kaki Tuhan, yang diharap oleh Tuhan bisa memahami rencana Allah. Ternyata saat itu pun merasa kecewa dan berkata, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ternyata Maria dan Marta sama saja, bahwa mereka ingin hal-hal yang secara wajar manusia, yaitu sakit, sembuh, dan tidak melewati kematian. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang hebat, Allah berkuasa. Dan tangisan Tuhan Yesus bukan karena Lazarus mati, tetapi karena ternyata Maria dan Marta tidak melihat Tuhan Yesus sebagai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Padahal mereka sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang dialami oleh Marta itu pula yang seringkali kita alami. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, masalah, tantangan, pergumulan, kita seringkali ingin yang biasa-biasa saja, yang wajar-wajar saja, nggak usah sesuatu yang luar biasa. Kita seringkali seperti Maria dan Marta,
sakit didoakan sembuh, mungkin mengalami kesulitan rumah tangga, doa beres. Dalam pergumulan pekerjaan seringkali kita ingin semuanya lancar-lancar saja. Itu adalah kewajaran seorang manusia. Orang yang nggak percaya Tuhan pun demikian. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan ingin membawa kita pada sesuatu yang bukan merupakan kewajaran seorang manusia. Kita diajak oleh Tuhan untuk lebih dan lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bukan hanya dekat, tetapi semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan pergumulan yang luar biasa. Dan kita kehilangan, katakan, jalan keluar. Kita seringkali pikir Tuhan terlambat untuk menolong kita. Sebagaimana Marta dan Maria dengan perkataan mereka, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria dan Marta mengucapkan kata-kata yang sama, yaitu saudaranya cepat sembuh. Bapak Ibu, hari ini lewat firman Allah ini, maka kita diajak oleh Tuhan untuk dapat memahami isi hati Tuhan, untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menangis karena Marta dan Maria kehilangan rasa percaya mereka. Tadi kita menyanyi, ya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Marta dan Maria mungkin waktu itu berpikir terlambat, saudaranya sudah mati. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Semuanya tepat pada waktunya. Karena karya Allah yang luar biasa dinyatakan bagi Marta dan Maria, demikian pula bagi kita. Saya dalam pelayanan GM seringkali melihat hal-hal yang mustahil dinyatakan oleh Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kita dinyatakan oleh Tuhan. Secara manusia ada kalanya kami lemah. Ketika saya dengan almarhum Pak Denny sebagai tua berbincang bertemu, ini bagaimana Pak Yusak? Apa yang harus kita lakukan? Maka kita saling menguatkan satu sama lain. Mari kita percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Kalau memang Tuhan masih tetap percayakan kepada kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua sebagai umatnya. Dan kami GM Solo, khususnya pengurus, dapat merasakan bahwa sungguh tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami tahu Allah turut bekerja. Tuhan Yesus ada di sana untuk menyatakan kuasanya bagi kami pengurus GM Chapter Solo, demikian para rekomendator, anak-anak yang selalu berdoa, percaya bahwa Yesus sanggup. Tuhan Yesus masih tetap Tuhan Yesus yang sama, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah. Kalau dia sanggup membangkitkan Lazarus, maka Tuhan pun sanggup membangkitkan GM. Tuhan sanggup membuat GM selalu hidup, sebab Dia sang pemilik. Tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang dikasihinya, asal kita tetap percaya kepadanya. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Oleh karenanya,
Mari kita terus percaya pada Tuhan. Jangan membuat Tuhan nangis, karena kemudian kita berpaling daripadanya. Dan kita tidak lagi mempercayai Tuhan. Tetapi mari ya, di atas kewajaran seorang manusia, di sanalah Tuhan ada menolong kita semua. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar asal kita percaya kepadanya.